Inspirasi, apa kabar hari ini? Ketemu lagi sama Riris di Inspirasi Prestasi. Nah, episode kali ini Riris bakalan ketemu sama murid-murid dari MA Salafiyah yang juara Olimpiade Ekonomi, Matematika, dan juga Biologi. Kira-kira siapa aja mereka dan seperti apa kisahnya? Saksikan terus di Inspirasi Prestasi. Halo Sobat Inspirasi, happy free day. Free day ya, karena mereka ini libur. Karena mereka ini libur lagi penerimaan rapot ya? Iya. Gimana nilainya? Belum tahu. Belum tahu. Deg-degan nggak? Atau Iya. udah pasti naik kelas gitu? Kelas berapa aja ini? Kelas Kelas 2. Kok nggak tahu kelasnya ya? Bingung. Mereka sekolah bener-bener kayak sih. Jangan-jangan mereka nitip absen soalnya lama doang. udah libur Kak, kadangnya begitu Kenapa? Pak. Soalnya lama udah libur. Lama udah libur, Iya. masa iya sampai lupa kelas ya? Nggak ngerti lagi deh. Kalian bener sekolah nggak sih? beneran Kak. Kalau nggak sekolah nggak jadi syuting nih. Ya, Beneran ya? ya. Ntar tanya Pak Jamil, lo kalian bener nggak ada absennya di situ, jajan kalian cuma nitip absen doang. Kelas berapa? Kelas 2. 2. Iya. Sama kelas 2. Bener kan? Iya. Iya beneran. Seangkatan ini Kak. Kelas 2 semua. Ini bidangnya apa aja nih? Kata Pak Jamil tadi ada yang matematika, ada yang ekonomi. Belum kenalan BTW ya guys. Namanya siapa? Nama saya Fadia Farika, biasa dipanggil Fadia. Fadia. Iya. Yang ini bukan bupati, bukan ya? Ini Kak. Lanjut. Calon, moga-moga. Amin. Mm-mm. Kalau saya nama Otibul Umam, Mm-mm. biasa dipanggil Umam. Umam. Iya. Yang ujung? Saya Evan Reza Imani, Mm-mm. Bang Reza. Reza, Umam, sama Fadia. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, nggak peres ya. Iya. Tadi aja kelasnya sampai lupa, jadi mereka juga lupa kalau hari ini lagi sehat atau lagi sakit. Oke, nah ini lagi libur Iya. kali ini, kesibukannya masih apa aja nih libur di rumah? Masih Tetap belajar? Oh enggak ya? tetap belajar sama organisasi Kak. Oh organisasi, ikut Iya. apa nih? OSIS? IPNI PPNU. Kebetulan di Oke. MA Salafiyah nggak ada OSIS. Oh nggak ada, adanya itu ya? Iya, Mm-mm. IPNI PPNU. Umam? Ikut? Ya kalau dia juga sama, kalau di rumah kan ini masih pandemi ya kan, belajarnya pun masih di rumah kan tahap online Ah gitu. beneran? Iya Beneran benar. belajar. Iya dong, masa dari. Oh, Tetaplah belajar sebagai kewajiban kita kan, ya, masih sekolah. mantap. Pencitraan doang nih Mas Reza ya. Reza gimana? Di rumah ngapain aja? Belajar tetap di rumah. Ini kenapa jawabannya sama semua nggak seru banget deh? Di rumah kayak ngapain? Lah kan masih sama sih belajar, bantuin Kak. ibu kayak atau Bantuin bersih-bersih? kan ada kewajiban Kak. Waduh ya. Iya. Udah kewajiban belajar juga kewajiban. Jadi kayaknya sibuk belajar tuh beneran sibuk belajar di rumah. Belajar apa biasanya? Sambil apa ya? Sambil main games? Hobi kita di rumah, Heeh. hobi kita lakukan. Oke, nah prestasi terakhirnya apa nih, Fadia? Alhamdulillah udah meraih juara 1 KSM Matematika dan udah sampai ke Magelang. Boleh otaknya ditransfer ke sini dikit ya, biar agak cemerlang gitu ngitung-ngitungnya. Matematika ya, Fadia ya. Umam apa? Kemarin alhamdulillah dapat juara 2 biologi. Biologi. Kalau Reza? Alhamdulillah dapat juara bidang ekonomi. Ekonomi, berarti pintar mengelola keuangan ya? Iya nggak? Pinter nawar juga kan dia. Pintar nawar. Kayak ibu-ibu ya? Kayak ibu-ibu. Oke, nah gimana nih rasanya jadi juara Olimpiade ya berarti ya? Iya. Gimana rasanya? Bangga? Alhamdulillah bangga sih, bangga kan juga kita kan Bangga G-nya 5 ya? Kayaknya 5. bangga tadi kan kita selain kita belajar di sekolahan kan kita juga punya tes kemampuan kita lah, prestasi kita agar juga memupuk semangat teman-teman juga udah belajarnya biar semangat gitu kan. Oke, jadi ini buat motivasi teman-teman biar belajarnya semangat, tapi jajan
Malah mereka yang ini PR-nya nyontek kalian lagi, nggak belajar, bukannya ini malah cuma nyalin doang. Sering gitu nggak sih? Kalian kan ini ya, jago di bidang tertentu ya, pernah nggak sih kayak teman-teman tuh nyontek PR gitu, nggak ya? Iya. Kalau Nggak nggak ya? jujur-jujur ya. Semoga mereka jujur ya. Oke, nah untuk apa sih tipsnya supaya menjadi seperti kalian, atau mungkin kalian ada mungkin tips belajarnya seperti apa nih? Dari Reza dulu mungkin. Kalau tips belajar masing-masing orang itu kan beda-beda ya. Kalau Reza sendiri gimana? Saya sendiri itu kalau misal mau melakukan kayak ujian atau ujian itu biasanya kita lebih sering itu mengulang bacaan. Jadi Mengulang. kita baca berulang. Terus juga kita kasih catatan tambahan untuk Oke. pengetahuan. Kalau rumus atau Iya. apa gitu ya? Jadi Karena samping ekonomi kan kita banyak rumus. Dapatkan ilmu itu kita juga cari ilmu tambahan, entah itu dari guru, teman ataupun Oke, dari gadget juga nggak? Iya. YouTube gitu ya. Kalau Mam sendiri, jangan jawab dulu. Biar Sobat Inspirasi penasaran, habis ini kita akan kepoin mereka lagi. Kita akan gali nih seperti apa sih tips belajar mereka supaya kalian juga bisa mungkin nanti bisa diambil yang mungkin cocok dengan teman-teman di rumah ya. Jadi Sobat Inspirasi jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi. Raiza udah share terkait dengan tips belajarnya, katanya diulang-ulang terus bacaannya, terus dikasih catatan keynote gitu ya, misalkan ada rumus atau hal-hal yang penting yang perlu dicatat. Kalau Mam sendiri gimana tips belajarnya? Iya. Kalau tips belajar saya sih ya enggak jauh beda ya antara sama Kak Reza mungkin. Ya kita sambil belajar itu kita sambil dibaca-baca lagi, sambil diulang lagi. Ya jangan lupa ketika kita maksudnya kok kita nggak pahami di soal ini, nanti kita kan bisa konsultasikan sama guru yang terkait. Oke. Gitu. Jadi tetap melibatkan Iya, guru tetap juga melibatkan kalau guru misalkan juga. nggak paham, Iya. jangan sampai nanti ngarang sendiri. Iya, malah ngarang bikin sendiri, nanti teori malah nggak ya. bisa gitu. Bikin teori sendiri bahaya juga ya. Iya. Kalau nggak ngerti ditanyain langsung ke guru Iya. gitu. Nggak usah nunggu ada PR kayak gitu ya. Kalau Fadia sendiri, Kalau nah nih kunci untuk teman-teman yang memiliki musuh. Nih karena Kak Riris yakin nih matematika ini adalah momok yang menakutkan bagi banyak siswa, terutama Kak Riris dulu emang salah satu siswa yang apa ya, agak sulit untuk menerima pelajaran matematika. Itu gimana tuh Fadia tipsnya? Kalau aku sendiri sih lebih ke strategi belajarnya ya. Kita yang tepat itu gimana Kak? Kalau semuanya kan kita sendiri ikut organisasi, jadi harus bisa memanage waktu kan dengan Betul, baik. Semuanya, oh siang ini ada organisasi, berarti nanti kita ya deadline malamnya itu harus bisa ngerjain tugas-tugas yang ada di sekolah. Jadi kalau ada pepatah bilang itu, kalau hari ini kita nggak jalan, berarti besok itu kita harus lari untuk mengejar ketinggalan kita. Gitu. Oke, karena setiap harinya banyak sekali target yang harus dicapai. Jadi kalau misalkan target hari ini nggak selesai, otomatis besok harus bekerja lebih keras lagi ya. Kalau Fadia sendiri gimana sih supaya kita tuh gampang untuk mencerna pelajaran terutama matematika? Nah tuh Yang kasih tuh kuncinya untuk teman-teman semua. Yang pasti itu harus menguasai teorinya dulu, harus paham. Jadi kalau diaplikasikan ke soal apapun, kita itu bisa dengan mudah menjawabnya. Betul, karena matematika itu pengembangan ya. Iya. Kadang tuh kita tahu kalau 1 tambah 1 tuh sama dengan 2. Tapi kalau udah tambah kuadrat, ditambah X, ditambah dalam kurung, ditambah apalah-apalah, itu kadang kita suka Iya. bingung. Yang pasti mungkin kalau di matematika itu perbanyaklah latihan soal yang Iya. beragam ya. Iya, Gitu ya. Terus selain itu apa lagi? Ada lagi nggak? Udah sih. Udah.
banyakin latihan ya, Iya, kalau banyakin gitu ya. latihan. Nah, selama kalian mengikuti Olimpiade ini ada nggak sih kendala atau kesulitan yang kalian hadapi? Umam dulu kok. Iya. Kayaknya udah banyak unek-unek yang mau dikeluarkan, jadi Umam dulu aja, silakan. Kalau kendala sih mungkin dari kita itu masing-masing ya Kak. Ada yang kadang ini kok soalnya kok beda-beda, kadang kan guru itu ngasih yang referensi tahun kemarin, ternyata kok Soalnya nggak sesuai. udah berkembang Iya lagi. berkembang lagi. Nanti kita bisa kadang berpikir ulang lagi gitu. Untuk kendalanya sih mungkin dari masing-masing itu seperti itu Kak. Iya, karena kalau biologi tuh Olimpiade ya, Iya. terutama tuh biasanya tuh soalnya tuh bukan yang soal SMA pada umumnya ya, Iya. tapi jauh di atas itu. Nah, kita bagaimana caranya untuk mengejar materi itu tuh biasanya tuh gimana tuh, Mam? Untuk kalau mengejar materi kita biasanya kalau habis itu ya Kak, habis kayak jam-jam slow biasanya kan habis setelah Jam-jam slow tuh jam-jam berapa tuh? jam setelah itu biasanya jam setelah pulang sekolah, jam-jam setelah sekolah kadang belajar bareng sama tutornya apa guru juga, kadang sama teman-teman yang lain juga kan. Jadi kan biar kita memupuk semangat juga kan. Oke, sharing ya Iya. berarti ya, sharing ilmu sharing-sharing ya. ilmu juga di Kalau situ. Reza gimana? Kalau kendala yang saya hadapi itu mungkin ada sedikit kayak perbedaan ya antara teori atau dari tahun lalu atau yang sekarang ini. Betul, karena ekonomi itu kan berbeda-beda ya. Maksudnya dari zaman ke zaman itu kan berubah-ubah ya, salah satu ilmu yang dinamis. Nah tuh gimana tuh, Za? Nah, itu saya itu konfirmasikan lagi ke guru. Jadi kalau misal kita sudah di sekolah, kita ya lewat jalur jabri, lewat WA atau apa, jadi kita konfirmasi benar sih ini itu. Oke, jadi tetap memanfaatkan teknologi yang ada ya, enggak itu bacaan kita telan mentah semua enggak ya, harus cross check dulu apakah itu teorinya masih berlaku atau enggak, seperti itu ya. Kalau Fadia sendiri gimana? Kalau kesulitannya sih mungkin lebih ke rasa males ya Kak. Kan kadang kalau belajar itu malas. Iya, itu penyakit semua orang tuh. Yang lain pada main kita harus tetap standby sama buku gitu. Gimana itu cara mengatasinya? Ya, cara mengatasinya harus punya komitmen yang kuat. Kita harus punya tekad yang kuat untuk bisa ya berprestasi lah Kak. Setidaknya untuk membanggakan diri sendiri, orang tua sama guru-guru yang ada di sekolah. Oke, jadi ketika Sobat Inspirasi di rumah udah mulai capek, lelah, terus kayaknya kok udahlah males gitu ya. Ingat tujuan awalnya mau apa, mau meraih impian apa, mau mewujudkan impian yang seperti apa, itu harus tetap ingat tujuan awalnya. Dan juga ingat ada banyak orang yang harus dibanggakan, orang tua, guru, dan lain sebagainya. Terakhir dong, closing statement untuk Sobat Inspirasi di rumah apa nih? Dari Reza dulu, singkat aja. Tetap semangat dan jalani apa yang ada. Tetap intinya tetap kita berprestasi, kita membanggakan apa yang kita ada di. Ingat kita ada orang tua juga, ada guru juga, kita harus memupuk semangat teman-teman yang lain juga itu. Oke, Fadia. Kalau dari saya sendiri sih lebih ke gimana sih kita itu jangan hanya belajar di sekolah, tapi kita harus bisa mengembangkan diri kita itu di organisasi-organisasi yang ada di sekolah. Oke, jadi kalau dari Fadia, di samping kita meningkatkan akademis kita, tapi harus tetap aktif melakukan semua hal-hal yang positif ya. Iya. Semangat untuk kalian, Iya. semoga terus berprestasi dan bisa menginspirasi banyak siswa dan banyak orang di Kota Pekalongan dan juga seluruh Indonesia. Nah, Sobat Inspirasi, habis ini Riz bakalan ngobrol nih sama guru pembimbing kalian ya, sama Iya. Pak Jamil. Jadi Sobat Inspirasi jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi. Alhamdulillah ketemu sama Pak Jamil lagi dari Ya. MS Salafia. Masih sehat-sehat ya Pak? Sehat, ya? alhamdulillah. Sehat-sehat. Riris juga sehat banget nih kali ini karena
semangat karena ketemu sama teman-teman dari SMA Salafiyah yang berprestasi. Karena Riris ini seneng banget loh Pak ketemu sama Iya. teman-teman, apalagi masih SMA, tapi sudah memiliki segudang prestasi. Nah ini kali ini prestasinya adalah Olimpiade Ekonomi dan Matematika. Ya, Pak, ya? Itu Tambah lagi ekonomi, matematika, biologi. biologi. Waduh, itu pelajaran yang Eksak. bikin pusing ya Pak ya. Itu dulu adalah pelajaran yang Riris hindari waktu sekolah ya. Dan nilainya selalu jeblok. Yang pelajaran-pelajaran itu karena matematika, ekonomi, biologi tadi Iya. butuh pemikiran yang ekstra seperti itu dibandingkan dengan mungkin bahasa atau lain sebagainya. Mungkin bisa kita pelajari mungkin lewat apa ya, lagu ataupun misalkan dari YouTube dan lain sebagainya. Pak, memiliki siswa yang berprestasi di bidang olimpiade, apalagi ini akademik, tentunya apalagi pelajaran yang bisa dibilang agak sulit ya, Iya. matematika, biologi, dan ekonomi. Rasanya seperti apa Pak? Bangga atau gimana? Ya diantaranya tetap bangga ya, karena berarti anak itu berkembang sesuai kemampuannya. Jadi akademik itu intelijensinya lebih kuat lagi. Betul. Nah, jadi tidak asal semua anak bisa, makanya ini butuh ekstra untuk memberikan stimulan itu berbutuh ekstra. Betul. Karena yang diolah otak. Betul. Karena walaupun memang guru ini sudah profesional ya Pak ya, sudah memiliki ilmu yang mumpuni seperti itu, tapi untuk menurunkan kepada siswanya tentunya kan membutuhkan metode ataupun Iya. apa ya, cara khusus seperti itu ya, supaya bisa tersampaikan dengan baik dan diserap dengan baik oleh si anak itu. Nah kemudian ini untuk pembimbingnya sendiri dari MA Salafiyah sendiri Guru-guru ya, Pak, Mampel. ya? Kalau Pak Jamil sendiri ngajar apa? Saya memberikan hanya motivasi, kalau untuk saya sendiri memberikan pelajaran Kurdis dan tafsir Al-Quran. Kurdis dan tafsir Al-Quran, Masya Allah. Jadi di MA Salafiyah selain akademik, olahraganya juga jalan seperti Iya. tadi ya, pencak silat juga, apalagi Pak voli ada ya? Voli ada. Voli, basket ada juga. Basket belum ada ini Basket sementara belum ada, ini ya. mudah-mudahan nanti ada Amin, ya Pak amin, ya, ya, atletnya. ya. Nanti mampir lagi ke sini ke Inspirasi Prestasi. Tapi juga dari sisi religiusitasnya juga dikembangkan ya Pak dikembangkan. ya? Jadi spiritual dan intelijensi itu dikembangkan Harus jalan bersama-sama. bersama-sama. Nah, Riris mau tahu nih Pak, di MA Salafiyah itu sendiri ada ekstrakurikuler apa aja nih? Untuk MA Salafiyah ekstrakurikuler yang sementara ini ada pencak silat, bola voli, kemudian dari beberapa yang ada seperti otomotif, tata busana. Oh, ada juga ya ada Pak, itu, jurusan tata itu. busana dan juga otomotif. Dan ini mungkin tahun depan mungkin mau menambah lah, seperti pengelasan, Waduh, terus luar bahasa, biasa banget nih. bahasa mau dikembangkan, karena ini penting bahasa Arab, bahasa Inggris ya. Jadi So kalau speak English and Arabic. Wow, 3 bahasa ya Pak ya, Indonesia, Arabik sama English ya. Ahamul lugha fi hadzal alam al-arabiyyah. Ada Risma cuma bisa naam gitu aja Sobat Inspirasi. Sama 3 dong, 4 dong Pak, sama bahasa Pekalongan yang harus Pekalongan. dikembangkan. Bahasa Jawi nggih. Bahasa Jawi ya, jadi 4 bahasa. Ada lagi bahasa kalau mau. Apa tuh Pak? Tenyaho mah eta. Bahasa Sunda. Iya. Tengarti ya di mana Pak? Ari tengah teh tenyaho cicing wae. Iya, Gak bisa, nggak ngerti. Jadi ini kalau Riris lihat MA Salafiyah ini sendiri seperti SMA tapi juga seperti SMK ya Pak ya. Iya. Karena ada apa ya, jurusan-jurusan Life skill. Ada life skill juga, ada akademiknya juga, Akademik. olahraganya banyak, ekstrakurikulernya banyak. Iya. Jadi terserah anak mau pilih apa, mau mengembangkan ke akademiknya Iya. atau mengembangkan ke olahraganya seperti itu ya Jadi Pak. kan kita harus memberikan kepada anak umpamanya program IPA IPS nggak mampu, kita turunkan kepada program bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Arab. Nggak mampu lagi, kita berikan keterampilan ke bawah lagi, life skill, pengembangan diri, karena itu semuanya milik anak yang harus kita berikan. Jadi kalau anak-anak yang akademik tapi mau tetap belajar ngelas misalkan bisa ya Pak ya? Bisa. Oke, jadi lengkap banget, komplit ilmunya untuk kehidupan kita di masa Amin. yang akan Amin. datang. Selain akademiknya tapi juga ada apa ya, hard skillnya di sisi Skill. lain ya Pak ya, untuk lebih bertahan hidup mungkin nantinya kalau misalkan belum dapat pekerjaan.
tapi karena sekolah di MA Salafiyah udah bisa dapat keterampilan yang lebih seperti itu. Iya. Nah terakhir nih Pak, harapan untuk siswa-siswi MA Salafiyah atau untuk MA Salafiyahnya sendiri apa Pak? Janganlah puas untuk belajar, karena hidup adalah untuk belajar. Hidup untuk belajar, luar biasa nggak tuh Sobat Inspirasi? Ada yang bilang belajar dari lahir, dari gendongan ibu sampai ke liang lahat. Minal mahdi ilal lahdi. Juga sampai ke negeri Cina, tapi nggak usah Iya. jauh-jauh, belajar di MA Salafiyah aja. Amin, amin. Yang sudah Ya. pasti melahirkan banyak siswa berprestasi. Makasih loh Pak ini Sama-sama. untuk waktunya. Semoga terus bersemangat untuk membimbing saudara-saudara kita di MA Salafiyah. Dan Sobat Inspirasi, nggak terasa nih Riris harus pamit dulu. Luar biasa sekali episode kali ini, Riris banyak sekali mendapatkan sharing informasi, ilmu, dan juga motivasi nih dari Pak Jamil ini. Semoga Pak Jamil tetap sehat dan juga Amin. bersemangat untuk membimbing sobat-sobat kita di MA Salafiyah. Dan juga Sobat Inspirasi, jangan lupa untuk menyaksikan Inspirasi Prestasi setiap hari Selasa pukul 15.30 hanya di Batik TV.